Kawasan seluas 29 hektar ini dibangun tahun 1981 silam. Dari awal memang diperuntukkan sebagai lokasi syuting oleh pemerintah daerah Bogor. Sejak tahun 1981 hingga sekarang, ada saja sejumlah pengunjung hingga kru yang mengalami kesurupan. Seluruhnya dirasuki oleh perempuan yang mengaku bernama Marni. Siapa Marni? Ya, Marni adalah sinden yang telah lama meninggal dunia, dan hingga kini ceritanya masih melegenda. Ada satu kisah tentang penarik ojek online yang bernama Sony mengaku pernah mengalami kejadian di luar nalar. Pasalnya, bapak beranak 3 itu pernah diminta sosok misterius diantar ke lokasi angker di Depok. Dia bercerita, suatu malam mendapat pesanan pelanggan yang berada di daerah Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Pelanggan tersebut minta diantar ke arah Sukmajaya. Sekitar pukul 21.30, lokasinya tak jauh dari jembatan seberang sebelum UI. Jalanan masih ramai. Perempuan ini berdiri di pinggir jalan yang agak jauh dari penerangan lampu. Dia minta diantar ke Sukmajaya tanpa pesan melalui aplikasi. Lanjut Sony. Sony segera menyapa pelanggan dengan sopan untuk sekedar melawan kantuk. Perempuan seksi dengan paras elok dan mengenakan pakaian kebaya serta bersanggul itu pun menanggapi dengan sopan. Terdorong oleh kasihan dan mau menolong, Sony menyatakan bersedia. Sony langsung mempersilahkan perempuan itu membonceng sepeda motor miliknya. Mereka segera melaju ke arah yang dituju. Begitu sudah duduk di belakangnya, hidung Sony langsung diseruduk aroma bunga melati. Sony yakin aroma itu berasal dari parfum yang digunakan perempuan cantik yang di belakangnya itu. Sepanjang perjalanan, wanita yang dibonceng Sony lebih banyak diam. Saya sempat bertanya apakah usai mengikuti acara resepsi atau kondangan. Perempuan itu hanya mengiyakan, suaranya lembut. Pertanyaan lain juga hanya dijawab iya dan tidak. Selebihnya hanya diam saja. Sony sempat menggeser-geser kaca spion motornya karena setiap kali melihat kaca spion, perempuan di boncengannya tidak terlihat. Padahal ia ingin iseng memastikan wajah perempuan yang sekilas terlihat sangat rupawan itu. Sekedar iseng dan penasaran saja. Lagi pula seorang perempuan cantik ini terlihat pemberani. Tapi aneh, tak pernah terlihat dari kaca spion, padahal ia masih membonceng. Ini keanehan yang pertama saya sadari. Lanjut Sony. Karena sudah larut malam, arus kendaraan menuju Sukmajaya berlangsung lancar. Sekitar 30 menit kemudian, sampailah ke daerah yang dikehendaki perempuan yang membonceng Sony. Dari awal hanya menyebutkan daerah Sukmajaya. Lokasi persisnya tidak disebutkan. Saya waktu itu hanya mengiyakan karena mengandaikan akan ditunjukkan arah persisnya oleh perempuan itu, kata Sony. Kawasan Sukmajaya yang dimaksud perempuan itu ternyata adalah Studio Alam TVRI yang tepatnya berada di Jalan Raden nomor 90 Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Atas arahan perempuan itu, sampailah Sony di depan gerbang masuk Studio Alam TVRI. Jelas sekali perempuan itu mengarahkan kanan, kiri, dan stop. Begitu sampai saya hentikan kendaraan, saya sempat merasakan keanehan baru. Detik-detik terakhir motor saya terasa ringan, seperti tidak ada yang membonceng, tenang Sony. Rupanya apa yang dirasakan Sony benar. Begitu motor benar-benar telah berhenti, Sony menengok ke belakang. Perempuan yang diboncengnya tidak ada. Ia segera tebarkan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapapun. Ini keanehan kedua. Saya heran, tak mungkin saya mengalami halusinasi. Badan saya mulai merinding. Saya tidak jengkel karena belum dibayar. Uang tidak saya persoalkan. Tetapi saya curiga.
sedang mengalami sesuatu yang tidak sewajarnya, kata Sony dengan sungguh-sungguh. Untuk meyakinkan apa yang sedang ia alami, Sony menuju pos satpam di gerbang studio Alam TVRI. Sony melihat seorang penjaga sedang duduk menyaksikan televisi. Setelah permisi, Sony bertanya, apakah melihat seorang perempuan berkebaya masuk ke studio Alam? Penjaga pintu gerbang itu sempat terpana, kemudian menjawab bahwa tak ada seorang pun lewat dan memasuki gerbang. Sony pun hendak berbalik dan mengikhlaskan nasib sialnya. Tepat saat mau pulang, hidung saya kembali mencium aroma parfum melati. Saya bertanya ke satpam itu dan satpam itu juga menciumnya. Saya pun menjelaskan bahwa aroma parfum itu sama persis yang digunakan oleh penumpang yang mendadak menghilang, lanjut Sony. Setelah aroma itu menghilang, Sony diajak duduk sebentar oleh satpam. Kata satpam, Sony diminta ikhlas. Kejadian yang dialami Sony ternyata bukanlah sekali itu saja. Penjual jasa ojek lainnya juga beberapa kali mengalami kejadian serupa. Kata satpam itu ada roh halus yang menghuni studio Alam TVRI. Roh halus itu adalah arwah perempuan bernama Marni. Bisa jadi sosok perempuan yang minta saya antar itu adalah sosok arwah Marni, kata Sony. Dengan berat hati dan takut, Sony memutuskan untuk pulang. Ia ikhlas tidak mendapat apa-apa yang menjadi haknya, asalkan diberikan berkah kesehatan dan keselamatan. Malam itu saya langsung pulang. Bayangan perempuan misterius itu membuat saya takut dan tidak konsentrasi untuk mencari penumpang baru, kata Sony. 2 hari berikutnya, Sony bercerita ke teman-temannya, yakni sesama penarik ojek. Dari mereka didapatlah keterangan dan cerita lebih detail tentang keangkeran studio Alam TVRI. Konon dahulu kala ada seorang sinden bernama Marni. Ia terkenal cantik dan memiliki banyak penggemar. Ia juga sering manggung di sekitar studio Alam TVRI. Sayangnya, Marni bernasib tragis. Di masa itu, profesi sinden penuh persaingan. Karena suatu pengkhianatan, ia terbunuh akibat praktek ilmu hitam yang dimiliki oleh para pesinden lainnya. Sejak kematiannya, banyak orang mengaku melihat arwahnya sering menampakkan diri, kadang mengganggu dan menggoda laki-laki yang memiliki kebiasaan buruk. Kata orang-orang, arwah Marni masih penasaran. Arwahnya masih belum ikhlas dengan kematiannya. Mungkin ia ingin mengungkap kejahatan yang pernah dialaminya. Minimal ingin agar pihak-pihak yang pernah berbuat jahat kepadanya segera bertobat. Bisa jadi pembunuhnya masih hidup sampai sekarang.